Selamat berjumpa kembali dalam renungan hari ini. Salam damai sejahtera dan kasih karunia dalam Yesus Kristus untuk Bapak, Ibu, Saudara semua. Kita lihat kata-kata yang dinyatakan dalam Alkitab dari Kejadian 13 ayat 14 sampai dengan 17. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Saudara, jadi perintah Tuhan bagi Abram untuk possess the possession atau memiliki hak tanah yang sudah didapat dari Tuhan, atau menduduki kepemilikan tanah itu berdasarkan satu vision atau visi, dua walk through atau jalanilah. Sekarang kita akan melihat setiap dari kita mempunyai visi atau vision atau dreaming atau mimpi. Maka berdasarkan visi itulah Abram menggambarkan mendapatkan semua tanah yang diberikan oleh Tuhan, dan dia percaya penuh akan janji Tuhan tersebut. Kita bisa membaca dari Alkitab bahwa suatu hari anak-anak Abram memiliki tanah tersebut. Misal, saudara menginginkan kesembuhan dari sebuah penyakit yang serius dan menyakitkan, lalu saudara menggambarkan diri atau saudara mempunyai visi untuk bisa berjalan-jalan sehat dan pulih total dari penyakit tersebut. Saudara sungguh sangat menginginkan hidup lepas dari penyakit tersebut. Saudara melihat janji Tuhan yang akan memberikan kesembuhan itu. Apakah janji Tuhan? Saudara membaca dari Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Atau dari 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Lalu tidak lama kemudian suatu hari saudara memperoleh kesembuhan itu dari Tuhan. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin di tangan Tuhan. Atau impossible thing becoming possible thing. Di dalam Alkitab, Petrus juga mengalami hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari Lukas 5 ayat 4 dan 5, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak dapat menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Saudara, sebenarnya Simon sudah semalam-malaman menjala ikan dan tidak mendapat ikan seekor pun. Ikan-ikannya seperti menjauh daripadanya, dan dia pulang ke tepi tanpa membawa apa-apa.
Tetapi ketika Tuhan Yesus menyuruhnya menebar jala di tempat yang dalam, dia berkata, "Sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak dapat menangkap apa-apa." Tetapi Simon yang percaya kepada perkataan Yesus atau janji Yesus mengatakan, "Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan Alkitab menceritakan bahwa ada banyak sekali ikan di jala sampai-sampai perahu itu hampir tenggelam. Dan Tuhan Yesus menjanjikan bahwa Simon atau Petrus dan teman-temannya tersebut akan menjadi penjala manusia. Jadi kita yang membuat visi itu, visi tersebut, dan Tuhan Yesus yang menjadikannya terjadi, saudara-saudara. Kita lihat dari Matius 18 ayat 31, adapun Allah, Mazmur 18 ayat 31, adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Amin. Nomor 2 adalah walkthrough atau berjalan melaluinya. Dan Tuhan Yesus juga berpesan agar tanah yang sudah menjadi visi Abraham tersebut dijalani utara sampai dengan selatan. Dengan kepercayaan penuh, Abraham menjalani tanah yang menjadi miliknya tersebut, dan Tuhan Yesus menjadikan yang impossible menjadi possible. Demikian renungan hari ini. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Maranatha.